Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen dan dimensi kualitas jasa. Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampingan untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Wyckoff, kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan terhadap untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan menurut Kotler, mengemukakan bahwa kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa itu merupakan penilaian menyeluruh konsumen atas keunggulan suatu layanan. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat kesamaan bahwa kualitas pelayanan merupakan kualitas penilaian menyeluruh dari perbandingan antara layanan dan yang diharapkan pelanggan dengan kinerja aktual yang diterima pelanggan. Zetham mengemukakan 5 dimensi dalam menentukan kualitas jasa dan menambahkan satu dimensi yang lebih spesifik untuk bank syariah. Yang pertama, compliance atau pemenuhan, yaitu kemampuan untuk memenuhi dengan hukum Islam. Yang kedua, asuransi atau jaminan. Yang ketiga, reliability atau reliabilitas, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Yang keempat, tangible atau bukti fisik, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung, ruangan front office, tersedia tempat parkir, kebersihan, kerapian, dan lain-lain. Yang kelima, empathy, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Yang terakhir adalah responsif atau daya tanggap, yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat dan tanggap. Yang selanjutnya adalah model serve-qual. Model serve-qual adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Cara ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Zetham, Parasuraman, dan Berry, dan telah digunakan dalam mengukur berbagai kualitas jasa. Dengan kuesioner ini, kita bisa mengetahui seberapa besar celah yang ada di antara persepsi pelanggan dan ekspektasi pelanggan terhadap suatu perusahaan jasa. Kuesioner serve-qual dapat diubah-ubah disesuaikan agar cocok dengan industri jasa yang berbeda-beda pula. Misalnya bank, restoran, atau perusahaan telekomunikasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfi Masuri. Di sini saya akan membahas tentang keterbatasan model serqual dan implikasinya. Masalah yang sering dihadapi berkaitan dengan aplikasi model serqual adalah paradok kepuasan pelanggan. Beberapa keterbatasan utama dalam model serqual yang diantara yang pertama, model serqual hanya berfokus pada individu dan mengabaikan arti penting proses people do thing together atau interaksi di antara sesama konsumen. Yang kedua, model SQL mengasumsikan bahwa para pelanggan adalah atribut accountant yang selalu menilai kualitas jasa berdasarkan atribut-atribut terukur yang ditetapkan oleh peneliti. Dan yang nomor tiga adalah model SQL hanya potret parsial atas proses jasa yang sesungguhnya. Model SQL lebih bersifat output oriented yang menekankan penilaian atas kualitas jasa sesudah proses komunikasi jasa yang bersangkutan. Jasa merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi antar manusia. Konsekuensinya di dalamnya termasuk pula interaksi atau maksud saya prestasi atas makna berbagai objek, perkataan dan sikap, baik sebelum, saat maupun setelah proses jasa berlangsung. Implikasi keterbatasan model SQL. Untuk mengatasi ketiga keterbatasan model SQL, aplikasi konsep symbolic interaction dan etnographic metode yang dihadapi dari disiplin psikologi dan antropologi sosial sebagai perspektif baru dalam penilaian kepuasan pelanggan dan kualitas jasa. Kombinasi dari dua metode tersebut memungkinkan peneliti dan manajer jasa mempelajari dan memahami cara pelanggan menginterpretasikan pengalamannya dalam jasa tertentu. Ya, baik, selanjutnya adalah model-model alternatif. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, memuaskan kebutuhan pelanggan memiliki arti bahwa perusahaan harus memberikan jasa berkualitas kepada pelanggan.
Berkaitan dengan hal tersebut, ada setidaknya 3 model kualitas jasa yang dapat dijadikan rujukan untuk dapat membangun kualitas jasa. Di sini yang pertama adalah model kualitas segitiga jasa. Ialah suatu model interaktif manajemen pelayanan yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Model ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, strategi pelayanan. Yang kedua, sumber daya si pembeli jasa, dan yang nomor 3 adalah sistem pelayanan. Ialah prosedur pelayanan kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik termasuk sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Yang kedua adalah model kualitas jasa terpadu. Di sini merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Ada 4 elemen yang saling terkait dalam model pelayanan ini. Yang pertama, penilaian pasar dan pelanggan. Yang kedua, penyusunan strategi. Nomor 3, pendidikan, pelatihan, dan komunikasi. Dan yang nomor 4 adalah proses. Selanjutnya adalah yang nomor 3 adalah model konseptual kualitas jasa. Ini merupakan model penciptaan kualitas yang memulai dari mengawali kesenjangan atau gap pelayanan yang terjadi sampai dengan mencari jalan keluar untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan tersebut. Di sini ada 2 kategori kesenjangan. Yang pertama, kesenjangan yang muncul dari dalam perusahaan serta kesenjangan yang muncul dari luar perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita membahas sistem informasi kualitas jasa. Kualitas sistem biasanya berfokus pada karakteristik kinerja sebuah sistem. Menurut Delon dan MC Lin, kualitas sistem merupakan ciri karakteristik kualitas yang diinginkan dari sistem informasi sebuah itu sendiri. Dalam konteks kualitas sistem, yang menjadi fokus perhatian adalah sistem ada di website yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan aktivitas berinteraksi dengan website, kemudahan dalam menemukan informasi atau menjalankan sebuah website. Berbeda dengan kualitas sistem yang lebih rujuk pada kualitas sistem secara umum. Kualitas informasi menuntut suatu keakuratan daripada informasi yang dicari dan dibutuhkan dalam sebuah pelanggan. Kalau dalam Ciptono tahun 2006 menyebutkan bahwa sebagai media memberi sebuah informasi, tampilan website yang menarik jadikan salah satu tolak ukur bagi visitor dan konsumen potensial untuk dinilai apakah website tersebut memiliki kinerja yang bagus atau tidak. Suatu informasi dapat dikatakan berkualitas atau tidak berkualitas. Informasi menjadi kualitas ketika informasi yang disediakan merupakan informasi yang akurat, datang tepat waktu, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sebuah konsumen. Lalu kepada kepuasan dengan sistem informasi merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sebuah informasi. Sikap pengguna tersebut merupakan kriteria yang subjektif mengenai beberapa puas terhadap informasi yang telah diterapkan dan digunakan. Lalu membahas tentang customer value. Customer value memiliki hubungan yang sangat erat dengan loyalitas pelanggan. Penerapan customer value yang tinggi akan menciptakan superior customer value. Selanjutnya, superior customer value akan meningkatkan kepercayaan pada pasar sasarannya yang akhirnya akan memberikan respon positif dalam bentuk semakin banyaknya pelanggan yang menggunakan dan setia terhadap produk tersebut, karena lebih tingginya value yang dirasakan pelanggan daripada value yang ditawarkan pesaingnya. Sejalan dengan hasil penelitian sebuah Griffin bahwa untuk mendapatkan pelanggan yang loyal, perusahaan harus memberikan customer value dengan secara kontinu, meningkatkan, memperbaiki, atau mengubah produk atau jasa untuk meningkatkan keuntungan bagi pelanggan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan, perusahaan harus menambahkan nilai yang dapat membuat mereka mendapatkan apa yang mereka bayar atau lebih dari yang mereka harapkan.